Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah الذي أنعم علينا بالإيمان والإسلام والحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم كما أنعمت به علينا وأنعم عما. يا أيها المؤمنون والمسلمون رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واتقوا نفس ما قدمت واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Sadaqallahul Azim. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, rahmatullah.
Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya untuk kita semua. Alhamdulillah, kita semuanya masih diberikan kemurahan, diberikan limpahan rahmat dan rahimnya. Alhamdulillah, kita semuanya masih diperpanjang usia kita masing-masing, masih diberikan cukup kesehatan dan terutama hidayah iman, yang karenanya alhamdulillah langkah kita tidak terlalu berat, bahkan terasa ringan meninggalkan rumah kita, tempat pekerjaan kita, atau semua aktivitas yang kita lakukan pada hari Jumat ini. Alhamdulillah, sebagai orang muslim berangka menegakkan salah satu kewajiban syariat yang memang sangat khusus ditujukan untuk kita semuanya sebagai kaum muslimin, yakni menegakkan kepada Jumat yang berjamaah. Maka dari itu, atas segala nikmat yang tiada terkira ini, Khatib menyampaikan wasiat takwa baik untuk dirinya sendiri ataupun kepada para jamaah semuanya. Marilah kita semuanya tidak pernah lupa, tidak pernah bosan, tidak pernah menyerah, berhenti untuk selalu meningkatkan kualitas diri, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebenar-benarnya, minimal dari apa yang diperintahkan Allah Taala secara dengan seluruh hati ikhlas karena mengharap ridha Allah SWT, dan atas apa yang dilakukan Allah menjadi larangan-larangannya, mari kita jauhi dan tinggalkan segala jauh. Karena hanya dengan landasan hidup ini, landasan iman dan takwa, insya Allah kita semuanya bisa mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, terutama pada akhirat nanti. Hadirin sekalian Jumat yang berbahagia, rahmatullah. Alhamdulillah, karena nikmat Allah, karena kemurahan Allah, karena limpahan kasih sayang Allah kepada kita semuanya, kita sampai hari ini di tahun 1447 Hijriah, alhamdulillah kita dipanjangkan usia kita bisa melewati dan suci Ramadan, kita bisa melaksanakan kewajiban kita masing-masing, baik kewajiban sholat waktu dan khususnya ibadah puasa itu sendiri. Dan alhamdulillah kita sudah kesempatan meninggalkan atau ditinggal bulan Ramadan dan kita semuanya masuk di bulan Syawal. Harapan kita semuanya di bulan Syawal ini minimal semua hal yang baik yang pernah kita kerjakan selama bulan Ramadan dapat kita pertahankan dan syukur dapat kita tingkatkan semuanya. Jamaah-jamaah yang berbahagia rahimahullah, sebagaimana yang dijadikan tujuan Allah mewajibkan kita melaksanakan ibadah puasa yang tiada lain supaya kita menjadi ma'alakum tatakun, supaya kaum semua bertakwa. Pertanyaannya ada, apakah derajat ketakwaan itu hari ini di bulan Syawal ini atau di penghujung Ramadan kemarin telah kita dapatkan? Ini semuanya tentu saja kembali kepada pribadi masing-masing, dan semuanya juga ditentukan oleh kualitas ibadah masing-masing, dan semuanya juga kembali kepada niat masing-masing dulu. Apakah kita dalam melaksanakan semua kewajiban Allah, sholat lima waktu, mengerjakan puasa wajib bulan Ramadan, atau beribadah yang lain, ibadah sunnah, amalan sunnah, tadarus kita, sedekah kita, sedekah wajib kita, amalan kita, apakah benar-benar semuanya kita laksanakan hanya mencari jalan Allah? Semua kembali kepada diri kita masing-masing. Bagi kita, bagi siapa saja yang mau mengerjakan semua itu, amalan itu, ibadah itu, kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah minimal setidaknya sebagaimana disabdakan Rasulullah Muhammad SAW, "Ghufratu ma taqaddama min dhanbi," maka dia akan ampuni semua dosa-dosanya yang telah dia lakukan, dan kemudian dia akan diangkat derajatnya menjadi orang-orang yang bertakwa. Keadaannya seolah-olah akan dipulihkan kembali sebagaimana dia lahir ke dunia yang belum punya dosa apa-apa. Namun apabila yang kita lakukan kemarin masih disayang seperti niatan-niatan yang belum terus, mungkin ada benih-benih kurang ikhlasan, mungkin ada rasa ria, ada rasa ujub, ada pamer yang kita tunjukkan baik kepada Allah atau kepada sesama. Mohon maaf, tentu saja Allah Subhanahu wa taala mungkin saja hingga hari ini belum berkenan melakukan apa yang kita. Maka dari itu jamaah Jumat berbahagia rahmatullah, yang namanya kesempatan untuk selalu berbuat baik itu tidak ada habisnya selama ayat masih kita beribadah, selama kita punya kesadaran niat untuk
selalu memperbaiki diri, memperbaiki kualitas diri. Insya Allah kita semuanya masih bisa melakukan hal yang lebih baik. Maka dari itu kita semuanya janganlah khawatir, karena sampai hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menciptakan kemuliaan untuk kita semua. Kalau dikatakan dalam Al-Quran sebagaimana termaktub dalam surat Al-Imran ayat 192, ayat 193, ayat 194, bagaimana jadi orang bertakwa? Di sana disebutkan Allah yang menunjukkan di sorok ibu perbuatan yang berbuat maafkan nas Allah yuhibbul muhsinin. Setidak-tidaknya orang yang bertakwa dia akan selalu berinfak baik di kala lapang atau kelas. Pertanyaannya kita semuanya, apakah kita sampai hari ini di hari yang ke-7 atau ke-8 bulan Syawal ini masih melakukan infak, menginfakkan semua yang kita punya di jalan Allah, baik keadaan kita sekarang ada lapang, mungkin juga ada yang sekarang sudah mengalami kesempitan. Apakah itu kita masih pertahankan? Kalau masih kita pertahankan, insya Allah derajat ketakwaan itu insya Allah akan ada pada diri kita. Yang kedua, apakah kita semua masih bisa menekan hawa nafsu kita? Yang kemudian, apakah kita semua wa'afin alinas dan saling memaafkan dan salah yang salah kita sering lain? Sebagaimana yang sering kita ucapkan ketika kita sering surat Tarawih kemarin, Allahumma inna afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Mestinya ucapan atau doa itu tidak hanya ketika kita selesai melaksanakan sholat saja, tapi benar-benar kita manifestasikan lebih nyata dalam kisah di bulan Syawal. Karena ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebenarnya adalah hari ini setelah Ramadan telah meninggalkan kita. Kita semuanya kemarin di bulan Ramadan mendapatkan banyak kemudahan. Kita tidak tersulit karena apa? Yang jelas bulan kita adalah bulan suci. Banyak pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita semuanya. Bulan penuh rahmat, bulan penuh berkah, bulan penuh maghfirah. Ada janji masuk surga, janji bebas dari api neraka. Maka kita semuanya berlomba-lomba dalam Wassalamualaikum benar-benar kita masih terkasih sama bulan Ramadan kemarin. Tapi sekarang, apakah kita masih seramai kemarin? Atau jangan-jangan hal itu hanya berarti sesaat? Atau orang Jawa mengatakan keimanan bungsu-bungsuman saja? Maka dari itu, jamaah Jumat yang berbahagia rahimahullah, setiap Jumatnya kita diberikan kesempatan khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah kesempatan kita untuk melakukan refleksi diri, bermuhasabah diri, untuk mengukur sampai sejauh mana tingkat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Derajat iman, derajat takwa lagi. Apakah takwa itu bisa naik, bisa tetap dalam diri kita, bisa meninggi? Sebenarnya hakikatnya tergantung pada diri masing-masing selama kita masih bisa menjaga. Selain itu yang kita pahami Jawa Jumat yang berbahagia rahimahullah, hidup dan kita jalani ini tidaklah semulus yang kita bayangkan. Tidak seluruh jalan tol, pada yang ada jalan tol tidak semuanya lurus. Ada juga jalan tol yang berbelok-belok. Maka dari itu hidup yang penuh dengan warna-warni, penuh dinamika, penuh dengan cobaan yang masih indah. Mari kita sambungkan dengan apa yang kita yakinkan selama ini sebagai orang yang beragama. Hidup yang kita jalani, terlebih di masa sekarang kita menghadapi krisis global. Di hidup luar sana masih banyak pertikaian yang melibatkan saudara-saudara kita. Pertikaian yang melibatkan negara Islam, negara Iran, lawan kekejaman kaum Zionis Israel, dibantu USA sampai hari ini sudah belum selesai. Maka dari itu kita hanya bisa berdoa sama-sama mendoakan mereka dari sana, mudah-mudahan diberikan kekuatan iman dan takwa, mudah-mudahan mereka selalu istiqomah melaksanakan ajaran agama Allah. Dan kita mendoakan diri kita masing-masing ada di sini, mudah-mudahan kita bisa bertahan hidup. Kalau ada kebijakan-kebijakan dari simpang siur, dari hati nurani kita mari kita selalu berdoa menjaga ketahanan diri kita masing-masing. Kita selalu istiqomahkan diri kita masing-masing. Wah, apa yang kita lakukan semata-mata dan mencari kita Allah semata. Semuanya sudah ada yang mengatur, semuanya akan ada yang mengurusi. Kalau kita memang punya kekuatan, ya mari kita lakukan. Tapi kalau kita lemah, ya mari kita doakan. Semuanya ada aturannya, semuanya ada tatarannya. Jangan berpikir sesudah dari kita masing-masing yang malah berakibat merugikan diri kita sendiri. Jamaah Jumat rahimahullah yang kita hadapi sekarang ini, isu ekonomi, kenaikan harga BBM yang berimbas kenaikan dengan harga-harga yang lain, kebutuhan pokok yang menyangkut hajat hidup kurang banyak, hajat hidup kita masing-masing.
yang mari kita sikapi dengan bijaksana. Ini ujian kita. Apakah keimanan kita berhenti di masjid ini? Apakah ketakwaan kita berhenti di tempat sholat? Apakah kita semuanya kemudian bisa mewujudkan keimanan dan ketakwaan ini benar-benar real dalam kehidupan kita masing-masing di semua lapangan kehidupan? Ini menjadi tanggung jawab kita masing-masing. Bagaimana hidup tidaklah sesederhana yang kita bayangkan. Menjadi orang Islam tidaklah sesimpel kita melaksanakan sholat fardu waktu, mengerjakan ibadah puasa, mengerjakan ibadah yang lain, mengerjakan amalan sunat yang lain. Tidaklah sesederhana itu. Tapi yang sekarang yang lebih harus kita tingkatkan adalah bagaimana kita bisa membumikan ajaran agama Allah ini dalam setiap relung kehidupan kita masing-masing di semua lapangan yang ada dalam kehidupan ini. Islam harus ada di mana-mana, harus kita terapkan di mana-mana. Jangan ikut-ikutan, jangan mudah tersulut, jangan mudah terpancing dengan yang lain. Kita harus tetap berakal sehat. Kita harus memilih semua informasi yang ada di sana sini. Apalagi di tengah kemajuan teknologi dan teknologi informasi sedemikian luar biasa pesatnya sampai hari ini, kita harus selalu berhati-hati. Ketahanan iman dan takwa kita benar-benar diuji untuk selamat ini. Kita dihadapkan pada masa-masa sulit, dan mari juga kita ajak saudara-saudara kita, minimal dan keluarga kita masing-masing ada di rumah kita, untuk hidup yang baik, hidup yang benar sesuai dengan tuntunan agama. Puasa mengajarkan kita hidup sederhana. Kullu wasfun wa muslimun la yuhibbul muslimin wa muslimun innahu la yuhibbul muslimin. Demikian disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Makanlah dan minumlah. Wala muslimun, tetapi janganlah kamu sama mereka dengan mulai hidup muslimin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Puasa mengajarkan kita hidup sederhana. Dengan sulitnya kehidupan yang sekarang ini, kita mencoba hidup yang lebih baik, hidup yang sederhana. Karena kita juga harus menyadari kenyataan bahwa isu yang didengungkan wacana yang berkembang di sana terkait masalah hidup, masalah sosial, masalah politik, masalah ekonomi, memang seperti itu yang terjadi. Kita tidak bisa lagi bermimpi-mimpi bahwa Indonesia adalah negara yang lemah di akhlak Cinawi. Kita tidak bisa lagi seperti itu. Kita semakin hari semakin sulit. Maka dari itu jemaah yang berbagai rahimahullah, Allah memerintah Idul Fitri. Adanya bulan Syawal ini kita jadikan sebagai momentum untuk melangkah ke arah yang baik. Kemenangan yang kita raih, kemenangan tahun-tahun setelah kita berperang selama 1 bulan dari kita wujudkan dalam kehidupan yang nyata mulai bulan Syawal ini. Apa yang baik, yang mari kita pertahankan, syukur mari kita tinggalkan. Apa yang sudah dilakukan kemarin, yang mari kita berdoa kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala menerima semua apa yang kita lakukan kemarin dan menggantinya dengan ganti lebih baik. Dan mudah-mudahan kita semuanya juga dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan hamba yang bertakwa. Kesalahan, kekhilafan, kealpaan yang kita buat kemarin, terutama di bulan Ramadan kemarin yang kita bicarakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fil Qur'an Karim wa nafa'ani bima fihi min al-ayati wa dhikri. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah dari as-salatu wa bihi ilaikum ma'adini bihi wa taqala dan syaitan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhal hadirin, ittaqullah wa taqullaha faqad faza al-muttaqun. Inna Allaha wal malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jamaah yang berbahagia rahimahullah, mari kita menanjakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua amalan ibadah kita yang kita lakukan selama bulan Ramadan kemarin sesungguhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala kekhilapan, kealpaan, dosa-dosa kita
diampuni oleh makhluknya. Dan mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan kemudahan darinya. Kita selalu hormatkan pada golongan hamba-hambanya yang selalu beristiqomah kepadanya. Selanjutnya, mari A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fil mu'minina wal muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil ajal irfa'na darajat inna 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa ikhwana alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna as'aluka al-huda wa al-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna a'udzubika min faqri. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Allahumma naqqa haqqa wa zinatina wa nabadil batila wa zinatina. Rabbana la tu'akhidhna in nasina. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa la tu'akhidhna qawlina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta mawlana fansurna qawlan kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi